Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Yes. Bab 2216. Tang Zichen, kamu di sini. Dinglan melihat Tang Zichen dan dengan sibuk berdiri. Tang Zichen sekarang telah mengetahui masa lalu Dinglan dan tahu lebih banyak tentang dia. Pada kenyataannya, Ibu Tang Huan tidak jauh lebih tua. Saya mendengar bahwa dia berusia kurang dari 20 juta tahun, yang jauh lebih muda dari King Sidu. Secara teoritis, dalam 100 juta tahun, dia dianggap seumuran. Sayang sekali, karena dia telah melahirkan seorang anak lebih dari 10 juta tahun yang lalu, membuatnya seolah-olah dia sekarang satu generasi lebih tua dari Tang Zichen. Dinglan dengan sibuk memperkenalkan, Tang Zichen ini ayahku, Ding Changqiong. Ayah, ini Tang Zichen. Seorang lelaki setengah tua memandang Tang Zichen dan tersenyum, kamu pasti Tang Zichen. Tepat junior Tang Zichen, beri hormat kepada dekan senior. Sama-sama, silahkan duduk. Terima kasih. Tang Zichen dengan murah hati duduk. Dinglan tersenyum, kalau begitu kalian mengobrol, aku pergi dulu. Hanya Tang Zichen dan dua orang lainnya yang tersisa di ruang tamu. Tang Zichen, pemuda yang sangat muda, begitu muda untuk menjadi dewa surgawi, dan terlebih lagi, dia bahkan telah berlatih metode pergeseran bintang. Din terlalu tersanjung. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah melatih teknik pergeseran bintang Anda ke tingkat kedua. Ya, tidak buruk berlatih ke tingkat kedua di usia yang begitu muda. Beberapa orang dalam sejarah Akademi Abadi juga tidak bisa melakukannya. Aduh, di mana? Ngomong-ngomong, orang-orang Jenderal Monta mengundangmu ke surga, kenapa kamu tidak pergi? Tanya Din. Aku lebih suka bersama Din. Hahaha, Tanzin, aku menyukaimu. Din bercanda, aku tidak suka laki-laki. Hahaha. Din tertawa terbahak-bahak. Din berkata, jujur Tang Zichen, saya mungkin memang lebih rendah dibandingkan dengan Jenderal Monta. Jika Anda mengikuti Jenderal Monta, masa depan Anda akan lebih baik. Saya sudah tidak bisa makan siang hari ini, tetapi saya tidak menyangka Anda. Oh, secara mengejutkan Anda sangat mempercayai saya. Saya tidak dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjadi menantu saya di depan pintu saya? Tang Zichen dengan sibuk berkata, tentu saja aku mau. Kalau begitu, sudah agak sulit bagi putriku untuk memilih pria yang lebih baik, dan dia masih harus datang ke pintu, jadi lebih baik menemukan seorang jenius dan melanjutkannya. Alis Tang Zichen berkerut, tunggu, Din, kamu salah, aku berbicara tentang Tang Huan. Tang Huan. Siapa Tang Huan? Saya berbicara tentang putri saya Dinglan. Pertama, putri saya 8 juta tahun lebih tua dari Anda. Kedua, putri saya pernah dirayu dan jatuh cinta dengan seorang pria di Akademi Abadi. Tapi jangan khawatir, meskipun banyak orang mengatakan putri saya adalah sepatu yang rusak, saya meyakinkan Anda bahwa dia masih murni dan polos. Bagaimanapun juga Anda berasal dari alam abadi bumi, dan saya rasa tidak ada yang akan menolak saat Anda pergi ke surga sebagai penjaga pintu. Baiklah, 3 poin di atas ini, jika Anda setuju, saya akan menjaminkan putri saya Dinglan kepada Anda. Tang Zichen sibuk menggelengkan kepalanya ketakutan, tidak dekan senior, kamu salah, alasan mengapa aku baru saja setuju sebelum aku mengatakan apapun adalah karena aku pikir itu adalah Tang Huan. Siapa Tang Huan? Tang Zichen memikirkan nama lain Tang Huan dan dengan sibuk berkata, benar, Ding Huan. Ding Huan. Alis dekan melonjak 2 kali, memandang Tang Zichen dengan curiga, bertanya-tanya apakah Tang Zichen tahu sesuatu. Dekan berkata, Ding Huan adalah putri yatim piatu dari mendiang putra saya, hanya sedikit orang di Immortal Academy yang tahu tentang hubungannya dengan saya, bagaimana Anda tahu tentang dia? Din, sejujurnya, Ding Huan dan aku, kami sudah jatuh cinta. Jika tidak, mengapa aku menolak Jenderal Monta itu karena Ding Huan. Jadi tapi, dekan tampak agak enggan. Tapi apa?
Kupikir kamu dan putriku itu masih lebih cocok ah. Tang Zichen menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Din, apa yang kamu katakan? Tang Zichen, aku serius, seorang anak perempuan selalu lebih dekat daripada cucu perempuan. Tapi aku suka Ding Huan. Tang Zichen, mari kita bahas masalah ini nanti, ayo makan dulu. Baik. Di tengah makan, Ding Chang Fault meninggalkan perjamuan, mengizinkan Tang Zichen untuk makan terlebih dahulu. Ding Chang Dome datang ke sebuah ruangan. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Tang Huan sibuk bertanya, di mana Tang Zichen? Pergi begitu cepat. Laner, bagaimana menurutmu jika ayah berjanji padamu pada Tang Zichen? Apa? Ding Lanton melompat. Dekan berpikir bahwa putrinya merasa jijik dan sibuk berkata, Laner, Anda juga harus tahu bahwa meskipun kami mengklaim kepada dunia luar bahwa Anda masih sejernih es, tetapi orang luar tampaknya tidak membelinya. Saya pikir, dengan reputasi yang Anda miliki sekarang, saya khawatir tidak mungkin menemukan pintu di surga. Sekarang Tang Zichen ini, saya merasa baik, dia memiliki banyak potensi di masa depan, saya pikir, dia cocok untuk Anda, jadi mari kita bertunangan. Pilih hari untuk menikah. Setelah mengatakan itu, dekan sepertinya telah mengambil keputusan, daripada datang untuk berdiskusi dengan putrinya, dia mengambil keputusan sendiri. Ayah, Ting Lan mengejarnya. Apalagi? Apa yang telah kuputuskan tidak akan diubah, dan jika aku tidak terlalu lunak padamu saat itu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Ayah, tidak pernah, kata Ting Lan dengan cemas. Kenapa tidak? Apa yang dikatakan orang-orang di surga tidak salah, kamu memang telah merusak sepasang sepatu. Saat ini jarang ada seorang jenius yang baik, menikahlah, aku takut kehilangan Tang Zichen, tidak ada yang lebih baik. Ding Lan berkata, ayah, tahukah kamu bahwa Tang Zichen dan mantan putriku, Ding Huan, adalah pasangan? Aku tahu Tang Zichen baru saja mengatakannya saat perjamuan. Kalau begitu kamu masih menjodohkannya denganku. Aku punya pemikiran sendiri tentang itu. Ayah, tolong, jangan, kata Ding Lan dengan menggelengkan kepalanya. Ding Chang Gong mendengus, meskipun saya telah menyatakan kepada dunia bahwa Ding Huan adalah putri warisan dari putra saya yang telah meninggal, tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar, jangan berbicara dengan saya tentang kehidupan lampau, jika kehidupan lampau adalah genap dihitung, bukankah ketiga alam akan dipenuhi dengan kerabat di mana-mana? Ayah, mengapa kamu mengatakan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menerima Ding Huan? Ya, diterima. Bagaimana lagi saya bisa memberinya begitu banyak sumber daya untuk mengolahnya, tetapi tidak peduli seberapa banyak saya menerimanya, itu tidak dapat dibandingkan dengan putri saya sendiri. Tang Zichen, jenius ini, saya sangat optimis. Saya ingin menikahkannya dengan putri saya sendiri. Ada hal-hal yang baik, tentu saja saya memikirkan putri saya sendiri terlebih dahulu. Ayah, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Hal baik dan buruk apa? Laner, dalam sejarah Akademi Abadi, mereka yang pernah mempraktikkan teknik pergeseran bintang, saat ini, tidak peduli yang mana, mereka sudah bukan sosok kecil di langit. Tang Zichen ini, bagaimanapun, bahkan lebih kuat daripada mereka yang dulu, dan masa depannya hanya akan lebih baik, bukan lebih buruk. Kamu sudah menjadi sepatu yang rusak, dan sangat sulit menemukan yang lebih baik jika kamu melewatkan yang ini. Ayah, aku tidak akan membiarkanmu main-main. Kalau begitu kamu seharusnya tidak mengacau saat itu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu berubah-ubah. Setelah mengatakan itu, dekan pergi. Ding Lan ingin mengejarnya, tetapi ini adalah wilayah dekan. Ding Lan diblokir oleh lapisan tak terlihat, tidak dapat mengambil setengah langkah dari halaman ini. Ayah, kamu tidak bisa. Ding Lan berteriak dan mendesis. Tang Zichen menunggu 10 menit sebelum dekan itu kembali. Dekan tersenyum, maaf membuatmu menunggu. Sama-sama.
Tang Zichen, ayo, minumlah denganku hari ini, jarang sekali kamu membuat keputusan sebesar itu. Tekad seperti apa yang dibuat oleh dekan. Minumlah. Maka dia minum dan minum sampai belakang. Tang Zichen sendiri lupa tentang bisnis, tapi tentu saja, dekan tidak berinisiatif untuk menyebutkannya. Di akhir perjamuan, hari sudah malam. Dekan berkata, sudah lama aku tidak minum banyak. Tang Zichen, kamu bisa kembali dulu hari ini. Itu. Tang Zichen masih ingat menikahi Tang Huan dan bahkan tidak menyebutkannya sejak itu, tetapi sekarang setelah dia pergi, sesuatu harus terjadi. Jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa kamu puas dan tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk, kata Din. Tang Zichen bahkan tersenyum dan berkata, Din sopan, kalau begitu aku lega. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dia sudah menjelaskan bahwa dia menyukai Tang Huan, jadi dekan harus mengetahui perasaannya. Setelah itu, Tang Zichen meninggalkan rumah dekan. Tang Zichen kembali ke asrama Tang Huan. Bagaimana itu? Baik, kakekmu sangat memikirkanku. Kurasa kamu tidak mengatakan dia adalah kakekku di sana. Kakek hanyalah sesuatu yang aku katakan secara pribadi dengan ibuku dan beberapa orang yang tahu. Kakekku tidak suka dipanggil seperti itu. Itu tidak terjadi, kataku Tang Huan. Dia bahkan sepertinya tidak tahu, dia hanya tahu itu kamu ketika aku mengatakan Ding Huan. Nah, apakah Anda menyebutkan saya, lalu? Tentu saja. Hanya saja, yang sedikit menyedihkan adalah kakekmu sangat menyukaiku sehingga dia ingin merayuku, bahkan merayuku, dan dia baru saja mulai mengatakan bahwa dia ingin menikahkan putrinya denganku. Menikahkan ibuku denganmu. Tang Huan terkejut. Ya, tapi aku menolak tepat waktu, dan aku langsung mengatakan bahwa aku menyukaimu. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia mengatakan sesuatu? Aku tidak menyebutkannya. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dekan. Kurasa dia tidak akan menjodohkan putrinya denganku lagi. Itu benar-benar membuatku takut. Aku selalu menganggap ibumu sebagai seorang penatua. Sebenarnya ibuku baru berusia 1000 tahun, dan jika bukan karena melahirkan kehidupanku sebelumnya, dia masih akan menjadi seorang gadis muda. Kamu sangat jenius. Kakekku pasti bisa mengatakan bahwa itu bagus. Dia ingin menikahkan ibuku denganmu. Tang Huan mengatupkan bibirnya dan berkata, merasa agak sulit untuk mengatakannya. Huan, apa yang kamu bicarakan? Itu sudah luar biasa. Ibuku sekarang tidak dicintai dan tidak dicintai, dan di surga dia dibicarakan seperti orang yang busuk. Banyak gosip telah membuat ibuku sulit menemukan cinta sejati sama sekali. Jika aku bisa menikah denganmu, saya yakin Anda bisa memberinya kebahagiaan. Saya harus bahagia. Tang Zichen berkata dengan tertekan, tidakkah aku peduli di hatimu tentang orang-orang di masa lalu ibumu? Lihatlah wanita Tangku, yang mana dari mereka? Ini tidak sejernih es. Beraninya kamu mengatakan itu tentang ibuku. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Ya, ibuku memang tertipu dan tidak suci lagi, tapi bukan berarti dia wanita jahat. Ibuku adalah salah satu dari 10 wanita paling berbakat dan cantik di alam surga. Bagaimana kamu bisa tidak menyukainya, jika itu tidak benar? Bukan karena noda ibuku, kakekku tidak akan dijanjikan kepadamu sama sekali, dan kamu tidak pantas untuk ibuku. Baiklah, aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu. Aku juga tidak membenci ibumu, aku hanya memperlakukan ibumu sebagai penatua. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukainya? Lalu mengapa kamu baru saja mengatakan itu tentang ibuku? Aku tidak mau menjelaskan itu karena kamu main-main. Oke, aku pergi dulu. Tang Zichen langsung meninggalkan asrama Tang Huan. Begitu Tang Huan mendengar bahwa kakeknya akan menikahkan ibunya dengan Tang Zichen, dia jelas kesal dan mulai berbicara omong kosong. Lebih baik berpisah sekarang. Tang Zichen sedang berjalan menyusuri jalan sepi dari departemen mantra. Suasana hatinya sedikit kacau. Tang Zichen, ini kamu. Tiba-tiba, seseorang muncul.
Tang Zichen mendengus, Hua Mingxin, kamu sudah mengikutiku cukup lama, apa yang kamu inginkan? Aku. Hua Mingxin tertekan, ya, dia sudah melihat Tang Zichen, tetapi bukannya bersuara, dia mengikuti Tang Zichen sampai tempat sepi dan kosong ini nyata, lalu dia muncul dan berpura-pura memiliki pertemuan kebetulan. Katakan, mengapa kamu mengikutiku? Baru saat itulah Hua Mingxin berkata, Tang Zichen, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Jika kamu mengaku padaku itu tidak perlu. Aku apa aku, katakan atau tidak. Don Zichen, kamu benar, aku mungkin sangat menyukaimu. Oh, satu lagi yang menyukaiku, aku benar-benar tidak tahu apa hebatnya aku, mengapa semua wanita cantik di dunia menyukaiku, mengapa demikian, mengapa? Tang Zichen berteriak 3 kali dalam satu baris. Bahkan Hua Mingxin di satu sisi ruangan merasa malu mendengar ini. Semua wanita cantik di dunia pasti menyukainya, bukan begitu, tapi Hua Mingxin tidak dapat menyangkal bahwa dia memang menyukai Tang Zichen. Awalnya Hua Mingxin tidak berani, lagi pula sahabatnya Yun Duo yang menyukainya. Tapi sejak Tang Zichen berduel dengan Long Tuqiu dan mengadakan pertunjukan, Hua Mingxin tidak bisa melupakan sosok Tang Zichen. Hari ini, Hua Mingxin tanpa sadar datang keluar asrama Tang Huan, hanya untuk melihat apakah dia bisa melihat Tang Zichen, bahkan untuk sekilas. Apa yang tidak dia duga adalah benar-benar melihat Tang Zichen, dan sepertinya Tang Zichen bertengkar kecil dengan Tang Huan. Hua Mingxin hanya mengikuti Tang Zichen sepanjang jalan, dan ketika tidak ada orang di sana, Hua Mingxin tidak ingin mengikuti lagi dan hanya ingin muncul dan keluar untuk berbicara dengan Tang Zichen dan menghilangkan kebosanan Tang Zichen untuknya. Tanpa diduga, Tang Zichen telah mengetahui bahwa dia sedang mengikuti. Hua Mingxin berkata, maaf, jika aku mengganggumu, maka aku akan segera pergi. Baiklah, kamu bukan satu-satunya gadis cantik yang menyukaiku, dan kamu bukan satu-satunya, jangan pergi, tetaplah dan bicaralah denganku. Hua Mingxin menganggukkan kepalanya berturut-turut, melihat ini, dia mungkin tidak akan ragu untuk membiarkannya menginap malam ini. Tang Zichen, apakah kamu dan Tang Huan bertengkar? Hua Mingxin bertanya dengan prihatin, seolah-olah secara internal bertanya-tanya apakah mereka akan putus dan jika mereka melakukannya, bukankah itu kesempatannya untuk sedikit bersemangat? Perkelahian. Matamu yang mana melihat kita berkelahi? Tapi aku jelas melihatmu berlari keluar dari asramanya dengan gusar. Dan kau memata-mataiku di sekitar asramanya. Aku tidak. Dan kamu bilang tidak, bagaimana kamu tahu aku bertengkar dengan Tang Huan? Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, aku pergi dulu. Hua Mingxin lari dengan panik. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, bisnis Tang Zichen di Departemen Mantra telah menjadi lebih baik, dan meskipun dia tidak mencapai yang terkuat dan terbesar di Departemen Mantra, dia mampu menduduki peringkat 30 besar. Kakak, tampaknya bimbingan Tang kita hanya bisa sejauh ini di Departemen Mantra, dan kelas pelatihan dan bimbingan di Departemen Mantra jauh lebih kompetitif daripada Departemen Air Mata. Fatih menemukan Tang Zichen dan berkata kepada Tang Zichen. Tang Zichen memikirkannya, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan daya saingnya. Tang Zichen bertanya, gemuk, kelas pelatihan mana yang terbesar di Departemen Mantra saat ini? Itu adalah toko yang disebut metode pembelajaran surgawi, dan saya mendengar bahwa metode pembelajaran surgawi mereka ini menghasilkan 3 miliar koin Xian 10.000 tahun terakhir. Apa? 3 miliar? Apa-apaan, aku hanya menghasilkan beberapa ratus 30 juta di Departemen Air Mata, dan setelah bermain-main selama setengah hari itu bahkan tidak 1/10 dari yang lain. Tang Zichen terkejut, dan mengira dia sudah menghasilkan ratusan juta koin Xian di Departemen Air Mata sebelumnya.
Saudaraku, ada lebih banyak orang di Departemen Mantra daripada Departemen Air Tir, jadi pasarnya secara alami jauh lebih besar. Bahkan jika kita menjadi kelas instruksi terkuat di Departemen Air Tearing sebelumnya, kita tidak akan bisa masuk ke 10 teratas di Departemen Mantra A. 10 kelas bimbingan teratas di Departemen Mantra memiliki keuntungan lebih dari 1 miliar makhluk abadi per 10.000 tahun. Don Zichen bertanya, dan berapa banyak yang kami, pembimbing Don, sekarang di Departemen Mantra, harapkan untuk menghasilkan per 10.000 tahun. Bimbingan Tang kami hanya peringkat 28 di Departemen Mantra, dan jika kami mengikuti situasi saat ini, kami hanya dapat menghasilkan 200-300 juta per 10.000 tahun. Itu sangat kecil. Ya kakak, sebelum kami berpikir bahwa dengan kamu mengalahkan Chang Tujiu dan berlatih metode pergeseran bintang itu akan memungkinkan kami untuk bersinar di Departemen Mantra, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Tentu saja, kami sudah dianggap bagus, lagi pula, baru beberapa bulan sejak kami buka, dan kami sudah mencapai level ini. Ini masih jauh dari cukup, bukan itu yang aku Tang Zichen tujukan untuk menjadi toko bimbingan terbesar dan terkuat di seluruh Akademi Immortal. Gendut panggil semua orang untuk rapat. Bagus. Segera, semua anak buah Tang Zichen datang. Semuanya, pertemuan hari ini sangat penting. Kami, bimbingan Tang, telah membuka rantai toko di Departemen Mantra selama beberapa bulan sekarang. Yang tidak saya duga adalah bahwa itu tidak sesukses yang saya miliki. Awalnya diharapkan, pada kenyataannya, bagaimana kalau menghasilkan uang lebih sedikit daripada di Departemen Air Tir di pasar 10 kali lebih besar ini. Jadi, hari ini, saya telah memanggil Anda semua di sini untuk rapat tentang bagaimana kita bisa membuat panduan Don kita toko bimbingan terbesar dan terkuat di Departemen Mantra, mengalahkan pesaing lainnya. Tang Zichen, menurutku ini sulit, kata Bai Hanyan. Di mana yang sulit? Saya tidak bisa memberitahu Anda, kami masih memasang perangkat air tir, tetapi tidak sesukses perangkat air tir. Yang bisa saya katakan adalah persaingan di sini terlalu ketat dan saya telah mengunjungi toko panduan lain sebelumnya, dan kualitasnya tidak buruk sama sekali. Tang Zichen berkata, ngomong-ngomong, berapa harga kita saat ini? Harganya sama dengan toko pemandu lainnya, 1 koin peri sekaligus. Tang Zichen berkata, kalau begitu ayo. Mari kita perang harga koin peri 2 kali. Tidak ada gunanya, kami mencobanya sebelumnya, tapi masih sama. Tang Zichen, jika bukan karena kamu memiliki sedikit prestise sebelumnya, aku khawatir kami bahkan tidak akan mencapai sebanyak ini. Lalu apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menarik popularitas? Mari kita pikirkan. Namun, tidak ada yang memikirkan cara. Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba berkata, kami dapat menemukan juru bicara. Dua wanita tercantik di Departemen Mantra adalah Hua Mingxin dan Tang Huan. Kami meminta Hua Mingxin dan Tang Huan untuk menjadi juru bicara bimbingan Tang kami. Apa itu juru bicara? Itu karakter yang meningkatkan popularitas kelas bimbingan Tang. Ketenaran Hua Mingxin dan Tang Huan tidak diragukan lagi di Departemen Mantra. Benar, kami mengundang mereka untuk menjadi juru bicara. Tidak, bukan hanya mereka berdua. Kami mengundang semua yang cantik wanita di Departemen Mantra untuk menjadi juru bicara, dan kemudian, kami juga terlibat dalam beberapa mode dari waktu ke waktu. Kontes kecantikan. Bagaimana menurut kalian? Ini akan menjadi terlalu banyak omong kosong. Percayalah, ini sama sekali bukan omong kosong. Dimanapun itu, wanita cantik adalah yang paling menarik. Jika semua wanita cantik di Departemen Sihir diundang ke sini, apakah menurut Anda semua pria di Departemen Sihir harus datang ke sini? Tidak peduli jika mereka mengejar atau melihat wanita cantik, semuanya harus datang ke sini, kan? Meskipun hanya karena mereka datang ke sini, bukan berarti mereka menghabiskan uang dengan kami, tetapi pasar manapun hanya akan memiliki bisnis jika ada lebih banyak orang. Ini, semua orang masih merasa bahwa ide licik Tang Zichen adalah omong kosong.
Lin Huajun berkata, kakak, apakah kita perlu menemukan pria tampan itu? Ada juga banyak gadis di departemen mantra, gadis mencapai setidaknya 40% dari total, gadis tidak tertarik pada wanita cantik. Tang Zichen berkata, itu saran yang bagus, semua pria tampan juga ada di sini, mari kita mengadakan kontes kecantikan. Pilih 10 kecantikan terbaik dan 10 pria tampan teratas. Kemudian, berdasarkan nama kami juga akan berikan hadiah, tempat pertama, 1000 koin abadi, dan tempat ke-10, 100 koin abadi. Selain itu, kami kemudian mengadakan kompetisi mantra Tang, dan juga memilih 10 besar. Tempat pertama, hadiah 30.000 koin sian, kedua tempat 20.000 koin sian, tempat ketiga, 10.000 koin sian, dan tempat ke-10, 1000 koin sian. Semua orang langsung mengerutkan kening. Mei Fu berkata, kakak Tang, kamu terlalu pecundang seperti ini, menghabiskan begitu banyak tanpa alasan sehingga ratusan ribu koin sian hilang. Ya, tidak ada seorang pun di kelas bimbingan lain yang mau menyia-nyiakannya seperti itu ini. Nah, bagaimana bisa disebut kegiatan tanpa mengeluarkan uang? Ini membutuhkan biaya, tetapi selama hasilnya bagus itu sepadan. Apakah itu benar-benar cara terlibat di dalamnya? Tentu. Kemudian, kami akan membagi pekerjaan dan mulai mempromosikannya segera, dan mulai mengadakannya dalam 6 bulan. Baik, setengah tahun kemudian, kontes kecantikan Departemen Mantra pertama dimulai. Tang Zichen adalah tuan rumahnya. Semuanya, di bawah ini, kita akan mengadakan kontes kecantikan, pemilihan pertama akan menjadi 10 kecantikan teratas Departemen Mantra, dan siapapun yang menjadi salah satu dari 10 kecantikan teratas akan diberi hadiah yang sesuai. Dan, mereka yang menjadi 10 besar wanita cantik semuanya akan memiliki kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan bimbingan Tang kami dan menjadi juru bicara dari bimbingan Tang kami. Apa itu juru bicara? Ini adalah perwakilan gambar dari bimbingan Tang kami. Selama mereka mendaftar dengan kami untuk menjadi perwakilan gambar, kami akan memberikan biaya pengesahan 10 hingga 50.000 dolar per 10.000 tahun. Jadi, jika Anda menjadi salah satu dari 10 besar cantik, kamu tidak hanya akan mendapat hadiah, kamu juga bisa menandatangani kontrak. Oh, wow! Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya di mata penonton berkedip dan berkedip. Tang Zichen menambahkan, tentu saja, demi keadilan, 10 wanita cantik akan dipilih oleh orang-orang yang hadir. Anda dapat merekomendasikan dia. Bagaimana jika kecantikan yang menurutku cantik dia tidak datang? Tidak masalah, letakkan namanya di atas panggung, dan jika ada orang lain yang juga memilih orang ini, suara terakhir menang, meskipun tidak muncul, dan saya akan memberinya hadiah uang atau apapun setelahnya. Begitu saja, kontes kecantikan diadakan secara besar-besaran. Pada akhirnya, setelah setengah hari, 10 wanita cantik akhirnya dirilis. Menurut pemungutan suara, pemenang pertama adalah Hua Mingxin. Hua Mingxin memiliki 1 suara lebih banyak daripada Tang Huan, dan sulit membedakan mereka. Tempat kedua, tentu saja, adalah Tang Huan. Dan yang ketiga, adalah seorang perempuan bernama Tirai Jahe. Sayangnya Jahe Tirai ini tidak datang, dia terpilih secara pasif, yaitu orang tidak datang, tetapi banyak calon, suara terakhir sebenarnya masih ketiga. Tempat keempat hingga ke-10, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Di bawah tolong undang 10 wanita cantik untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Hua Mingxin tidak akan berpartisipasi dalam hal seperti itu, tetapi, demi wajah Tang Zichen, dia berpartisipasi. Hua Mingxin terbang ke atas panggung. Tang Huan juga. 10 wanita cantik, kecuali tempat ketiga Tirai Jahe, berdiri di atas panggung. Tang Zichen segera mengeluarkan koin sian untuk menghadiahi mereka. Tang Zichen berkata, adapun tempat ketiga Tirai Jahe, hadiahnya 700 koin sian, saya pribadi akan pergi kepadanya nanti dan memberikan hadiahnya kepadanya, jadi jangan khawatir semuanya.
Setelah hadiah, Tang Zichen bertanya kepada 9 wanita cantik, "Nyonya, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menandatangani kontrak dengan bimbingan Tang saya dan menjadi juru bicara kami? Jika Anda bersedia, saya akan membayar Anda sepertiga dari deposit, dan ketika 10.000 tahun berlalu, aku akan memberimu 2/3 sisanya." Kita ingin. Tanpa ragu, semua orang bersedia. Tang Zichen mengeluarkan kontrak dan berkata, "Tolong lihat kontraknya dan tanda tangani nama Anda jika tidak apa-apa dengan Anda." Kontraknya sederhana, berdasarkan peringkat Anda, pemenang tempat pertama dan kedua akan menerima 100.000 biaya pengesahan per 10.000 tahun, juara ketiga dan keempat akan menerima 80.000 biaya endorsement per 10.000 tahun, juara kelima dan keenam akan menerima 50.000 fee endorsement per 10.000 tahun, pemenang ketujuh dan kedelapan akan mendapatkan 30.000 fee endorsement per 10.000 tahun. Terakhir, yang ke-9 dan pemenang tempat ke-10 akan menerima 10.000 biaya pengesahan per 10.000 tahun. Wow, sial, ini benar-benar pertumpahan darah. Ya ampun, bukankah dia takut kehilangan uang? Semua orang bertanya-tanya apakah Tang Zichen gila, itu seperti memberikan uang secara cuma-cuma. Tapi Tang Zichen berpikir bahwa itu sepadan, dan Tang Zichen memiliki yang lebih dibesar-besarkan setelah itu. Begitu saja, setelah pemilihan 10 wanita cantik, Tang Zichen segera meminta semua gadis di tempat kejadian untuk memilih pria tampan itu. Adil bagi anak laki-laki untuk memilih wanita cantik dan anak perempuan untuk memilih pria tampan. Setelah beberapa bolak-balik, 10 pria tampan teratas juga dirilis. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah pria tampan yang menerima suara terbanyak adalah Tang Zichen sendiri. Meskipun Tang Zichen mengatakan dia tidak akan berpartisipasi, tetapi gadis-gadis di tempat kejadian hanya harus menulis nama Tang Zichen dan tidak berpartisipasi. Hahaha, baiklah. 10 pria tampan juga keluar, di bawah tolong undang 10 pria tampan untuk naik ke atas panggung. Selain Tang Zichen, 9 lainnya segera muncul. Tang Zichen berkata, sama seperti 10 wanita cantik, hadiah, dukungan, tidak ada satupun yang hilang. Jadi, ke-10 pria tampan itu pun mendaftar untuk endorsement, tepatnya 9 pria tampan. Setelah kontes kecantikan selesai, Tang Zichen Zeng mengumumkan, semuanya, berikut ini, kompetisi termegah telah tiba. Yaitu, kompetisi mantra Tang. Babak kompetisi mantra Tang ini, kami tidak bersaing di ranah, hanya mantra, jadi tidak peduli ranah apa, siapapun dapat berpartisipasi, kami akan memilih 10 besar. Bolehkah saya bertanya, apakah ada hadiah untuk 10 besar? Ini tentu saja, pemenang tempat pertama akan diberi hadiah 100.000. Wow, potongan ho ini. Juara kedua akan diberi hadiah 90.000, dan seterusnya, dan juara 10 akan diberi hadiah 10.000. Selain itu, mereka yang memenangkan 10 besar juga dapat mendaftar untuk mendapatkan dukungan. Berapa biaya pengesahannya? Pemenang pertama, biaya pengesahan adalah $1 juta. Wow, seluruh ruangan tercengang, 1 juta. $1 juta untuk tidak melakukan apa-apa. Ada berapa banyak orang jenius, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan sebanyak itu bahkan jika mereka menjalankan kursus pelatihan. Apakah Tang Zichen benar-benar gila? Peringkat kedua, biaya pengesahan adalah 900.000, dan seterusnya, dan peraih peringkat ke-10, biaya pengesahan adalah 100.000. Wow, sial, bahkan finisher tempat ke-10, biaya pengesahan 100.000 ini terlalu gila. Ketika Tang Zichen selesai mengumumkan adegan itu tercengang, semua orang di tempat itu sangat ingin mencoba, jika mereka memenangkan tempat pertama itu akan menjadi lebih dari 1 juta koin abadi, meskipun ada banyak dari keluarga besar di tempat itu, tetapi, mereka punya tidak pernah melihat 1 juta koin abadi. Tang Zichen tersenyum dan berkata, semua orang yang akan memenangkan keberuntungan ini akan bergantung pada kemampuanmu. Sekarang izinkan saya memperkenalkan para juri di tempat.
Tang Zichen telah mengundang 10 instruktur dari Departemen Mantra untuk menjadi juri, salah satunya adalah Ibu Tang Huan, Ding Lan, dan tentu saja, Tang Zichen telah menghabiskan biaya penampilan ke 10 instruktur yang tidak memiliki kursus pelatihan. Kompetisi ejaan Tang yang sensasional dan sangat dinantikan telah dimulai. Apakah itu demi ketenaran atau keuntungan, semua orang telah melakukan upaya terbaik mereka. Setelah persaingan ketat siang dan malam, 10 besar kompetisi mantra dirilis. Pemenang pertama adalah seorang pria bernama Pos Pavilion. Pos Pavilion ini juga menjadi tempat kelima di antara 10 pria tampan sebelumnya, yang dapat digambarkan sebagai tampan dan jenius. Tang Zichen hanya membutuhkan orang seperti ini. Orang seperti ini memiliki banyak penggemar. Tang Zichen menghadiahkan 10 orang teratas di tempat dan menandatangani 10 orang ini di tempat, mencegah sepertiga dari biaya pengesahan. Kali ini aktivitas Tang Zichen menelan biaya puluhan juta koin Xian. Orang lain merasa tertekan memikirkannya, tetapi Tang Zichen tidak merasa tertekan sedikit pun. Tang Zichen telah menarik Departemen Mantra dan hampir 90% popularitas ke tempat ini. Semuanya kompetisi sudah berakhir, di bawah tolong undang 10 wanita cantik, 10 pria tampan, dan 10 jenius teratas untuk naik ke atas panggung dan mengucapkan beberapa patah kata untuk bimbingan Tang. Hua Mingxin adalah yang pertama berbicara. Semuanya, saya Hua Mingxin, tolong dukung bimbingan Tang. Saya juga akan berada di bimbingan Tang kapan saja di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda. Tang Huan berkata, kalian semua yang menyukaiku, jika kamu mendukungku, kamu harus datang ke bimbingan Tang. Oh, aku di sini untukmu, Miada. Tentu saja, ke-10 pria itu juga berbicara. Semuanya adalah semacam perilaku calo, mendorong penggemar mereka untuk datang dan membelanjakan uang di sini. Mereka mengambil uang orang, tentu sangat senang. Jika keruntuhan Don tidak baik untuk mereka lagi, bodoh untuk tidak mau. Pada akhirnya, begitu pula ke-10 orang jenius itu. Semuanya, saya Pos Pavilion, saya mendukung bimbingan Tang, saya akan berada di bimbingan Tang untuk waktu yang lama mulai sekarang. Jika ada teman yang menyukai saya, mereka dapat datang kepada saya. Setiap 10 tahun, saya akan mengambil beberapa bulan untuk membimbing beberapa teman secara gratis dan silakan datang. Terima kasih semuanya. Dan tentu saja, terima kasih kepada saudara Tang Zichen. Tanpa saudara Tang Zichen, saya tidak akan memiliki nilai yang saya miliki sekarang. Terima kasih kamu. Pos Pavilion membungkuk kepada Tang Zichen, sangat berterima kasih, mengambil begitu banyak uang dari Tang Zichen. Semuanya sedikit malu. Jadi, permainan sudah berakhir dan sudah larut. Apakah acara ini efektif atau tidak, itu akan tergantung besok. Kembali ke kediamannya, Tang Huan bingung dan bertanya, suamiku, mengapa Anda memberi begitu banyak uang dukungan kepada orang-orang itu, terutama 10 jenius mantra itu? 1 juta itu terlalu banyak. Tang Zichen tersenyum, kamu tidak tahu itu, aku sedang menciptakan pasar. Saya tidak paham. Huan, kamu harus memahami satu hal, uang di seluruh dunia tidak dapat diperoleh oleh satu orang atau beberapa orang. Jika kamu hanya berpikir untuk mendapatkan semuanya sendiri, maka pada akhirnya kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku telah menciptakan pasar di mana semua orang tahu bahwa orang yang menjadi pemenang pertama kompetisi mantra bisa mendapatkan lebih dari 1 juta dolar. Di seluruh departemen mantra, setiap orang yang melihat uang ini akan cemburu, dan siapapun yang cemburu akan menunjukkan bahwa mereka memiliki masuk ke dalam pasar yang telah saya buat, dan mereka pasti akan mengikuti saya untuk mempertahankan pasar ini. Tanyakan saja, jika bimbingan Tang gulung tikar, apakah semua uang bonus dan uang dukungan ini hilang? Itu sudah pasti. Jadi, mereka yang menginginkan bonus saya pasti tidak ingin bimbingan Tang gulung tikar, dan secara tidak langsung, saya juga dapat mengatakan bahwa toko bimbingan Tang saya bukan hanya toko tempat saya menghasilkan uang saja, tetapi juga toko tempat banyak orang menghasilkan uang.
Begitu, suamiku, otakmu benar-benar terlalu bagus, kenapa aku tidak memikirkan itu? Jika otakmu ini bisa memikirkannya, maka tidakkah semua orang akan mempelajari trikku ini? Tang Huan berkata, lalu bagaimana jika kelas bimbingan lainnya juga belajar dari kita? Tang Zichen berkata, sekarang 10 jenius, 10 wanita cantik, dan 10 pria tampan semuanya telah ditandatangani oleh saya, mereka tidak akan dapat menemukan siapapun bahkan jika mereka ingin belajar dari saya. Jangan remehkan ini 30 orang ini, penggemar mereka mencakup hampir 80% Departemen Mantra. Baiklah, kita akan tahu besok apakah acara ini efektif atau tidak. Sore berikutnya, Fatih datang melapor. Kakak, gendut, sangat bersemangat, apakah kamu memiliki sesuatu yang baik untuk dilaporkan kepadaku? Tang Zichen sibuk bertanya. Fatih tertawa, saudaraku, kamu benar-benar Tuhan, jumlah siswa yang datang ke bimbingan Tang kami hari ini 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hahaha, sepertinya acaranya sukses. Kakak, kamu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Aku tidak berpikir kamu benar-benar dapat membuat bisnis menjadi lebih baik dengan melakukan ini beberapa hari yang lalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Saat ini, di toko mentoring tertentu. Mentor itu tidak baik, dalam 2 bulan ini, bisnis kami turun 10 kali lipat. Bang, kenapa ini terjadi? Mentor, orang-orang melarikan diri ke bimbingan Tang. Saya mengirim seseorang ke bimbingan Tang untuk melihat jumlah siswa yang mereka miliki di sana itu 10 kali lebih banyak. Bukan hanya kita, lusinan kelas bimbingan lainnya semuanya telah dipukul juga, jumlah orang 10 kali lebih sedikit. Mentor, jika ini terus berlanjut, kita akan semakin berkurang. Kita harus cepat memikirkan tindakan balasan. Tang Zichen, sihir macam apa yang dia gunakan? Mentor, Anda tidak tahu, 2 bulan yang lalu Tang Zichen membuat sebuah acara, mengadakan kontes kecantikan dan kompetisi mantra, dan memberikan 10 hadiah tertinggi, jadi sekarang banyak orang sedang menuju ke arah mereka. Lalu tunggu apa lagi, ayo cepat dan adakan acara serupa, kita akan memberikan hadiah uang sebanyak yang diberikan Tang Zichen kepada kita, bukan berarti kita tidak punya uang. Bagus. Maka, 30 atau 40 toko bimbingan lainnya di Departemen Mantra juga mulai mengadakan kegiatan satu demi satu, dan juga kontes kecantikan, dan kompetisi mantra. Namun, mereka memiliki kontes kecantikan, tetapi tidak ada pria cantik dan tampan untuk berpartisipasi di dalamnya. Setidaknya 10 besar tidak akan jatuh ke tangan mereka karena 10 besar semuanya dikontrak dengan Tang Zichen, dan mereka melakukan hal semacam ini. Kegiatan dilusinan dari mereka, di mana di Departemen Mantra akan ada begitu banyak wanita cantik dan pria tampan, dan pada akhirnya, yang disebut 10 pria cantik dan tampan yang dipilih adalah orang biasa, gadis biasa seperti itu. Mereka tidak memiliki daya tarik sama sekali, tetapi malah menjadi bahan tertawaan. Bimbingan di Don. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan tentang toko bimbingan lain yang juga mulai melakukan aktivitas? Dalam 2 hari terakhir, bisnis bimbingan Tang kita jelas sedikit menurun, menunjukkan bahwa mereka berdampak pada kita dengan melibatkan dalam kegiatan. Tang Zichen tersenyum, tidak perlu terburu-buru, dampaknya pasti akan terasa, tetapi itu semua sesuai harapan. Sekarang, dengarkan perintah saya, kami akan segera memulai pemasaran gelombang kedua. Fatih, mulai besok Anda memberitahu semua siswa yang datang untuk mengajar, katakanlah setelah mengajar, setiap siswa akan berhak memenangkan undian, dan hadiah yang diundi adalah hadiah pertama, hadiah kedua, hadiah ketiga, hadiah keempat, hadiah kelima, dan hadiah keenam. Dan hadiahnya. Hadiah pertama 1000 sen, hadiah kedua 500 sen, hadiah ketiga 100 sen, hadiah keempat 50 sen, hadiah kelima 10 sen, dan hadiah keenam akan menjadi 1 sen. Juga pastikan bahwa 50% orang diperbolehkan memenangkan setidaknya hadiah kelas 6.
30% orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 5, 5000% dapat menang di setidaknya hadiah kelas 4, 1/1000 orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 3, dan 1/1000 orang dapat memenangkan setidaknya hadiah kelas 2. 1 dari 10.000 akan mendapatkan hadiah pertama. Cepat pergi. Banyak sekali. Bukannya kita kehilangan uang. Kehilangan uang lama. Itu tidak akan terjadi, saya telah melakukan semua perhitungan, dan saya menghasilkan lebih sedikit uang, tetapi saya masih menghasilkan uang. Dan, dari 100 orang, setidaknya setengah dari mereka akan mendapatkan hadiah ke-6 yang seperti, setengahnya, gratis. Jadi, saya yakin semua orang akan segera datang, dan bahkan, beberapa orang yang tidak ingin memandu untuk menarik hadiah, akan datang untuk memandu, hanya dengan harapan menggambar hadiah pertama atau kedua. Kalau begitu, kamu mengerti, hahaha. Kakak, kamu benar-benar baik-baik saja sebagai monyet, kata Fatih dengan kagum. Kamu monyetnya, jadi pergilah. Ya. Fatih segera melakukannya. Beberapa hari kemudian, Fatih dengan senang hati melapor lagi. Saudaraku, bagus, sekarang jumlah kita kembali meningkat beberapa kali lipat selama beberapa hari terakhir, yaitu banyak yang mendengar berita itu langsung datang berlari ke arah kita. Demi undian, hanya menggunakan undian sebagai pertaruhan, mereka tidak benar-benar ingin menginstruksikan sama sekali. Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa setengah dari 100 orang yang menarik hadiah ke-6, yaitu, setengah dari mereka gratis, tetapi separuh dari mereka ini, setelah menggambar sepotong koin langit, tidak segera pergi, tetapi berpikir bahwa itu gratis, dan kemudian meminta panduan lain, lalu menarik lagi, dan akhirnya dengan kaku mengirim uang itu kembali ke kita. Hahaha. Tang Zichen tertawa keras. Bersambung.